kita manusia itu sifat basariah kita itu macam-macam. Ada yang sudah jinak, ada yang setengah jinak, ada yang gak jinak belas. Ya, mungkin kalau boleh saya gambarkan, Allah ciptakan kita insan manusia terdiri dari jasad dan ruh, kedua-duanya disebut insan. Ini membawa dua sifat, satu basyariah, yang kedua basirah. Sifat basariyah itu cenderung mengajak ruhaniyah ini untuk melalaikan Allah. Makanya di situ ada nafsu nafsiyah dan amarah. Siapa sifat basariyahnya ini kuat dalam diri manusia, melebihi daripada sifat basiroh, maka otomatis Pak, wal asri masuk di dalam wal asri innal insana lafi khusrin, golongan yang merugi. Sehingga mulai akil balik sampai tua, kita ketika melaksanakan sholat nggak ada mutunya sama sekali, nggak ada mutunya, karena sumber keadaan di dalam hati kita itu bukan mingkol bin zahidin tapi mingkol bin rohibin. Dalam makalah lain beliau mengatakan husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Bagusnya laku dohir akmal, disebut akmal jasmani iki iku nataiju husnil ahwal, tergantung buah yang muncul dari keadaan ruhaniyah kita. Bagus apa ora? Kalau bagus otomatis akmaliyah iki bagus di mata Allah. Ibarat umpama orang sholat itu sudah tidak karena ingin dikasih Allah surga dan pahala, ndak, tapi beliau mengutamakan bagaimana di dalam sholat itu beliau selalu bertemu Allah. Itulah yang disebut qanitin ay khasyiin, sholat yang khusyuk. Di situ lah, di dalam diri manusia ruhaniyah, keadaan ruhaniyah, akhwali keadaan, berarti menyangkut masalah ruhaniyah, akhwal keadaan itu ada dua. Ada keadaan manusia iku mingkol bin zahidin, hati yang selalu condong terhadap Allah lewat ini wajah tu wajiyah. Ada yang tidak Pak. Ada yang bersumber ruhaniyah itu mingkol bin rohibin, hati yang condong terhadap selain Allah. Selain Allah apapun itu Pak, apakah di dalam perkara fisik atau non fisik, apakah di dalam muhadharah atau mukasyafah, ini rohibin. Sehingga bahasa rohibin ini identik kegelapan, akan menggelapkan hatimu terhadap Allah. Karena apa? Karena walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, Al-Baqarah 257 pasal 2. Kok ono pasal ya terusi wau lho, kan ada bagian pertama, ada bagian kedua. Orang-orang yang disebut yang mengingkari ajaran Rasulullah di dalam jalur dinut tauhid,
mereka menjadikan aulia atau hud sebagai aulia selain Allah sebagai pemimpin atau imam. Berarti hati yang min qalbin rohib, minan nur ila dhulumat. Bahasanya apa? Kita keluar dari yang cahaya terang untuk menuju gelap, berarti kegelapan kita. Ruhaniyah yang gelap itu, Pak. Ini mungkin bisa jenengan buktikan ketika jenengan sakaratul maut. Coba ya, nanti dititeni betul apa enggak apa yang kukatakan. Kalau pribadi saya tidak hanya yakin tapi hakul yakin. Setiap ruhaniyah yang dilepaskan Allah dari jasad dalam kurung sakaratul maut, itu ada dua jalur alam. Ada jalur alam yang gelap, ada jalur alam yang terang. Barangkali mungkin jenengan pengen coba, nggak apa-apa, mati dulu. Artinya bukan mati secara syar'i, bukan secara hakiki. Jenengan khalwat bil khos, nanti masuk di alam apa? Masuk di alam apa? Aku yakin jenengan akan masuk alam terang kalau sudah memegang sirul asrar. Mungkin ada yang pernah mati suri belajaran, atau secara umum jenengan belajar tilem. Nah, tidur kita akan mengalami ru'yat atau mimpi. Ya niku. Berarti kan kejadian rohaniyah atau ini, Pak? Kejadian rohaniyah. Itu bisa sebagai tabir terhadap diri kita. Kalau sesungguhnya di balik jasmani itu ada ruhani, ada ruhani. Kita akan masuk alam gelap itu karena ketika saat di dunia kita masih gelap pada Allah. Kita akan masuk alam terang karena kita ketika saat di dunia kita sudah tidak buta terhadap Allah. Mungkin itu jawabannya ada di surah Al-Isra ayat 72. Itu saya lebih banyak memang hujah yang kubawa itu dari hukum yang tertinggi di dalam versi Islam, Al-Quran. Maka fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adlus sabila. Itu ada mafhum mukhalafahnya. Artinya memang betul itu arti substansinya adalah siapa ketika saat di dunia ruhaniyah basirohnya itu masih buta terhadap Allah, maka di akhirat juga begitu. Berarti mafhum mukhalafahnya arti kebalikannya, barang siapa saat di dunia sudah tidak buta pada Allah, di akhirat pun tidak akan pernah buta. Begitu. Bukan mata ain basariyah ini yang dimaksud di dalam ayat itu, ainul basiroh. Bon, kembali kepada sifat basariyah. Nafsu nafsiyah memang di situ diletakkan Allah terhadap kita sebagai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji atas janji kita pada Allah yang pada zaman azali ruhaniyah sudah berani mengatakan qalu bala syahidna, nggih saya tetap bercinta menyembah memuji hanya padamu ya Allah. Perlu diuji dah Pak, ngeten ya.
perlu diuji. Wong Nabi Adam ya diuji kok waktu ada di surga ya, diuji lewat iblis Ajazil itu terkait masalah buah khuldi. Kita juga diuji. Masuklah kita ke ranah akil balik, sifat basariyah muncul sudah. Tes wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, dijadikanlah kesenangan dunia sebagai pepaes apa? Untuk menghias supaya ruhaniyah hati kita itu silau. Memang itu Pak kejadiannya, kronologi kita itu memang seperti itu. Masuk di zona di mana ruhaniyah kita itu terkotori dengan syahwatud dunia. Untung jenengan mulai kecil sudah dididik hukum syariah. Makanya anak-anak kita, berhubung kita kerja nggak mampu mendidik anak kita, letakkan pondok biar dimodali hukum syariah, biar mengikuti Rasulullah secara syariah, suruh meneruskan di hakikatnya, biar mencapai pada satu puncak kekafahan dalam Islam. Udhulu fisilmi kafah, makrifat billah. Di situ Pak kita sibuk kerja mencari kebutuhan anak, kita nggak sempat mendidik. Udahlah ondokkan. Kalau memondokkan anak jangan lulus SMP Pak. Ini pengalaman akeh-akeh sudah banyak pengaruh, susah. Lulus SD atau ibtidak udah larikan ke pondok. Ya, itu pengalaman orang-orang tua kita dulu. Dimondokkan lulus SMA, udah. Itu kan sama halnya kita mendidihkan apa puhung yang sudah tua banget sampai tadi kayu nih lho Pak ya. Iya susah, matengnya susah. Itu mestinya harus dipresto Pak biar gembuk. Masa yang seperti itu kita sudah nggak ada Pak ya, sudah terlewati. Masa-masa belajar secara syariah kita kecil dulu, ibtidak, sanawi, aliyah itu sudah kelewatan. Kita tinggal bagaimana caranya sambil jalan memenuhi sisa-sisa umur kita. Kita lebih pentingkan bagaimana ruhaniyah kita mendekatkan diri pada Allah. Sebab kita nanti akan mencari dan kembali kepada Allah. Itu. Nah, terus bagaimana cara kita itu untuk menjinakkan sifat basariyah? Didiklah sifat basiroh Anda dengan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid. Titik itu. Didik. Sebab ketika saat sifat basariyah itu kuat, liar, basiroh kita itu tertidur. Di dalam sifat basiroh kita, di situ ada lawamah dan mutmainah Pak. Tidur melulu. Hati kuru-kuru. Beda dengan nafsiyah dan amarah. Getot-getot Pak. Bar fitness, ada fitnessnya ya itu ya. Olahraga kuat, makannya terus. Kita merasa diri kita yang melakukan, itu berarti nafsu dapat bagian. Dapat makan itu, lemulah. Kita merasa memiliki dalam hal apapun, itu namanya nafsu sudah makan. Contoh, sholat. Aku merasa yang sholat aku berarti nafsu dapat bagian. Lemu fitness. Lawamah dengan mutmainah seperti Datuk Maringgi.
udah kurus, sakit-sakitan, stroke pisan. Jadi jalannya nggak bisa kenceng, jalannya nggak bisa tegap. Oh jenis orang stroke pak, jerungkak nih ambek amarah nggih, kejungkel. Kita didik itu lawamah dengan mutmainah, dengan cara ilmu amal istiqomah. Ilmu yang kumaksud sistem ajaran dinu tauhid, amal yang kumaksud adalah khalwat. Zikir itu istiqomah yang kumaksud terus mener. Nah, nanti satu sisi sifat basariyah nafsu dua itu enggak dapat makan, dapat toger. Satu hari mungkin satu cepuk gitu. Artinya hati selalu kita itu sambung pada Allah, secara otomatis nafsiyah dan amarah itu enggak dapat makan pak, dengan sendirinya kurus nanti, kurus basiroh jenengan yang kuat. Lawamah muncul, akhirnya kita menangis, getun pak, kok gak dulu-dulu, saya sudah berumur mengenal tentang dinu tauhid ini, sisa umur tinggal berapa, sedangkan puluhan tahun ku pergunakan waktu demi waktu ruhaniyah kita jahat pada Allah, jahat pada Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita memungsuhi Allah tapi kita tidak merasa. Akhirnya lawamah muncul pak, bangun, sadar diri, iya kita makhluk itulah haula wala quwata, semuanya illa billah Allah. Sadar. Akhirnya mutmainah juga begitu, bangun, nah, dapat makan loh pak, dapat minum, dapat makan. Akhirnya Allah memanggil, ya ayyatuhan namsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di situ pak, wahai jiwa yang tenang, ini masih dipanggil pak, belum kembali. Irji'i, kembalilah kau, ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Berarti kalimat perintah, mutmainnah kembali kepada Allah. Ini belum disebut ruh pak, disebut jiwa karena masih terkotori kita itu, masih proses pembersihan. Kalau sudah masuk fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka itu disebut ruh. Makanya ada yang tanya apa perbedaan jiwa, ruh, nyawa dan lain sebagainya. Bahkan ini ada yang tanya pak, apakah ruh itu Allah? Ini enggak jauh berbeda yang ditanyakan tadi malam itu di Nganjuk. Jawabannya sederhana, bukan tapi ya. Bingung tambahan ya, Gus tambah bingung gula. Injane kudu bingung dulu, dari mana kita memandang ruh itu makhluk, dari mana memandang itu Allah. Padahal bukan maksud Allah itu, yang dimaksud adalah substansinya, makhluk syahidnya, padahal itu majas. Sebab dengan tanpa roh ke sini ya nggak akan bisa ke sini. Ini digaduk-gaduk, no, berarti roh itu Allah ya. Katanya bisanya ke sini yang menggiring atau menghantarkan adalah Allah. Bingung dhisik. Nanti nggak bingung nanti. Seiring dengan berjalannya kau kholwat, nanti Allah akan membimbing kamu sendiri. Akhirnya gak bingung, ngoten lho Pak. Bon. Lewat pengajaran dinul khat itulah Bapak Ibu, dinul tauhid dari Rasulullah, umat ini sifat basiroh akan bangun. Ini toh yang dimaksud dalam sebuah lagu karangan W.R. Supratman, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Di situ maksudnya sebetulnya. Kalau itu sudah terbangun Bapak Ibu, hak yakin jenengan sholat itu estu bisa mempergunakan fasilitas sholat itu dari Allah, Anda akan bertemu terhadapnya. Sebab hakikatnya tujuan sholat itu adalah
anta'budallaha ka'annaka taroh. Anda ini bertemu Allah, bukan bertemu kilpat, Pak. Tahu kilpat? Sikil papat. Karena saya sebagai belantik kambing, ya otomatis sholat saya kelingan teringat kambingnya itu, Pak. Bon. Berarti untuk bisa mencapai kekhusyuan kita harus mohon maaf bertemu Allah dulu. Kita bisa bertemu Allah harus mengikuti ajaran Rasulullah, khususnya di jalur dinul tauhid ini. Kalau sudah masuk di situ ada ilmu, amal, dan istiqomah. Seiring berjalannya inilah akan mencapai tujuan yang dimaksud. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada materi kita. Istirahatkanlah rasa keakuan diri kita yang mengatur atas semua apa yang berkenaan dengan masalah. Sebab sesungguhnya apa yang sudah diatur oleh Allah untuk kita, mestinya kita tidak boleh ikut campur, ikut ngurusi. Padahal mohon maaf, Pak, semua apa persoalan yang ada dalam dunia kita itu yang mengatur cuman Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat timur sampai jagat barat, semua itu milik Allah. Dan Allah yang mengatur, Allah sendiri yang mengatur dengan sifat qiyamuhu binafsihinya. Loh Gus, lah iku ada malaikat Israel diperintahkan untuk mencabut nyawa. Lah berarti Gusti Allah kongsi dong. Kita melihat itu pakai dua kacamata. Kacamata taklim muta'alim kita di dalam syariah tetap mengatakan bahwasanya olehnya Israel mencabut nyawa itu diizini, diperintahkan oleh Allah. Berarti Israel nggak punya hak mutlak bisa mencabut nyawa manakala tidak ada perintah dari Allah. Nggak jauh berbeda, saya dari Mojokerto ke sini menyampaikan dinul tauhid ini. Kacamata syariat seperti itu sah-sah saja, dengan catatan harus ada wasilah, harus ada sambungan. Semuanya semata karena izin dari Allah. Yang kedua, kita harus juga memakai kacamata hakikat. Aslinya siapa ya? Lihat siapa yang meliputi Israel itu. Innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu, sesungguhnya Allah itu meliputi segala hal apapun termasuk Israel. Berarti kalau kita memakai kacamata hakikat, mandang Allah yang melakukan. Lah disinilah Pak kemurnian daripada tauhid itu di sini. Ketika saat iman sampai jatuhnya di hakikat, jatuhnya itu hanya pada Allah. Ini kemurnian tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman,
surat yang ke-31 ayat 13. Wahai anak putuku, jangan ada dalam dirimu itu menyekutukan Allah. Allah kok sekutukan dengan Israel? Jangan. Menuduh Israel itu punya hak penuh menjalankan mencabutnya nyawa. Jangan. Cukup sudah kolerasinya Israel itu sebatas syariat. Hakikatnya Anda harus memurnikan imanmu, yang menjalankan semuanya itu adalah Allah. Kemurnian. Sebab jikalau kau manakala ada iman selain Allah di dalam dirimu, inna syirka la zulmun azim, akan menggelapkan hatimu pada Allah. Gelap, tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah untuk kembali bertemu Allah. Wa inna ilaihi rojiun. Makanya mengapa muncul neraka itu bentuk satu tempat yang dipersiapkan terhadap kita sebagai manusia tatkala kita di dunia itu menyekutukan pada Allah.